Kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Atas nama Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Ibadah kita pada saat ini dilayani oleh pelayan firman, Pendeta Priscilia L. Mailuhu Air, KMJ dari GPIB Jemaat Bukit Zaitun. Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku
Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa kepada Allah. Allah Bapa Surgawi, hari ini, di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, kami datang bersama keluarga dan bersehati dengan semua jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Kami mengucap syukur atas cinta dan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam menjalani hari-hari yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Sekalipun saat ini kami diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan sekaligus mengharukan, namun tidak sedikit pun Engkau meninggalkan kami oleh karena situasi dan keadaan dunia saat ini yang berdampak kepada pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan hidup yang pada akhirnya membuat kami menjadi putus asa, cepat marah, dan tidak sabaran. Bahkan beberapa di antara kami saling menyalahkan. Bapa Surgawi, ampunilah kami, dan kami mohon dengan rendah hati, teguhkanlah hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh Kudus, agar kami tetap dikuatkan dan berpengharapan dalam menjalani hidup ini dari waktu ke waktu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Persembahan puji-pujian disilakan.
selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Jemaat Tuhan, mari bersama kita siapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari berdoa. Biarkan hati kami bersuka cita karena Tuhan hadir. Biarkan hati kami bersuka cita karena inilah saatnya Tuhan menyatakan isi hatimu melalui pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan.
kami mau merenungkan lebih mendalam tentang makna kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan beriman kami. Kuasai hati, pikir, dan seluruh kedirian kami, agar terpusat pada berita firman Allah. Kuasai hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu, agar dimampukan dan dilayakkan untuk memberitakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13, yang mengatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Patufilia, Mesir dan daerah-daerah di Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Puji Tuhan, kita masih bisa berjumpa
dalam persekutuan ibadah tatap muka hari ini. Saudara-saudara, Pentakosta itu artinya 50. Sebab itu jangan salah dieja menjadi Pantekosta. Memang lebih mudah untuk lidah kita mengatakan Pantekosta daripada Pentakosta. Tetapi Pantekosta itu tidak punya arti apa-apa. Tentu kita masih ingat bahwa 40 hari setelah Yesus bangkit itu adalah hari kenaikan ke sorga. Dan 10 hari setelah peristiwa kenaikan itulah hari Pentakosta atau hari ke-50 sesudah Paskah. Hari ini juga diperingati sebagai hari ulang tahun gereja. Jadi gereja itu hadir, gereja ada, gereja bertumbuh, gereja menjadi kuat karena kuasa Roh Kudus dicurahkan. Jadi jangan satu orang pun menganggap bahwa dia punya andil dalam pertumbuhan gereja. Setiap kali kita merayakan hari Pentakosta, sebenarnya itulah hari ulang tahun gereja, berdirinya gereja. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama memaknai peristiwa Pentakosta hari ini, walaupun dari tahun ke tahun kita selalu merayakannya, tetapi tentunya kita selalu mendapatkan segala sesuatu yang baru melalui perayaan dan khususnya melalui pemberitaan firman Tuhan. Saya mengangkat 3 hal penting untuk menjadi bahan perenungan kita dalam perayaan Pentakosta hari ini. Tentunya mengacu dari bacaan firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 2. Yang pertama Bapak Ibu, kata atau kalimat maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kudus itu bahasa Ibraninya kadosh, yang berarti dipisahkan, diasingkan, disendirikan. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Persekutuan orang kudus itu kalimat pengakuan iman rasuli. Gereja yang kudus berarti dia dipisahkan, dia ditarik, dia diasingkan dari kondisi dan situasi dunia. Roh Kudus itu adalah roh Tuhan. Dan roh Tuhan itulah yang masuk ke dalam diri para murid dan orang banyak. Pada waktu itu mereka berkumpul sekitar 120 orang. Bapak Ibu, ini sesuatu yang benar-benar boleh dikatakan spektakuler. Mengapa? Sebab ketika Yesus mati, tidak seorang pun berani keluar. Jangankan berbicara, tidak seorang pun dari murid berani untuk keluar. Tapi ketika Roh Kudus turun, para murid berani keluar untuk memberitakan Kristus. Awalnya mereka sangat ketakutan berbicara tentang Kristus. Ditanya aja pasti ngeles. Jangankan tentara Romawi yang bertanya, anak kecil tanya Petrus, kau bagian dari dia toh yang disalib? Petrus ketakutan. Selama 50 hari para murid berada dalam kondisi ketakutan yang luar biasa. Mereka takut diseret dan dikenal sebagai pengikut Yesus. Mereka sembunyi-sembunyi
Bahkan kalau kita baca kitab Injil disampaikan di sana mereka berkumpul dalam sinagoge, dalam rumah sembayang, dalam bait suci dan tidak berani untuk keluar. Tiba-tiba Yesus bangkit. Ketika Yesus menampakkan diri, mereka justru tambah takut. Karena mereka berpikir bahwa ada orang lain yang mengejar mereka. Karena itu dalam perjumpaan dengan para murid Yesus katakan, "Jangan takut, ini aku." Itu pun mereka terus berkumpul di kamar atas, tempat mereka melakukan perjamuan akhir bersama dengan Yesus. Paling tidak Bapak Ibu, menurut catatan Yohanes ada 2 kali hari Minggu Yesus menampakkan diri. Minggu yang pertama Thomas tidak hadir. Dan minggu yang kedua baru Thomas hadir. Dan menyatakan keyakinannya untuk percaya. Ada pentahapan penguatan yang mereka dapatkan setelah kebangkitan Yesus. Dan pada peristiwa kenaikan mereka dilibas oleh tsunami kemuliaan. Dan inilah yang membuat dari mulut ke mulut hingga pada hari ini di Yerusalem ada 120 orang yang berkumpul. Dan di sanalah mereka menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Efeknya, dampaknya mereka menjadi berani untuk memberitakan Yesus karena Roh Kudus berdiam di dalam mereka. Bahkan saudara-saudara, ada beberapa cerita tentang keberanian para murid yang terus berlangsung setelah mereka dianugerahkan Roh Kudus. Saking beraninya membuat mereka tidak lagi takut akan kematian. Kalau cuma kematian saja itu menjadi bahan tertawaan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, mati adalah untungku. Keberanian itu bukan hanya dari cerita orang yang kepenuhan Roh Kudus seperti Petrus dan teman-temannya, tetapi dari pihak yang melakukan ancaman pun heran. Tidak ada orang yang begitu berani seperti orang Kristen. Ketika Nero membakar para murid, membakar orang percaya, tidak satu pun yang ketakutan. Malah Bapak Ibu, dari buku yang saya baca mereka tertawa menyambut kematian. Setiap malam Kaisar Nero siram dengan benda seperti ter, berdiri di pojok halaman istana, dan orang Kristen itu, orang percaya itu dijadikan seperti obor. Rambutnya, kepalanya dibakar, lalu dijadikan seperti obor. Tapi itu pun tidak ada yang berusaha untuk menyangkal Yesus. Tidak ada yang berusaha lari. Justru janji Yesus digenapi di dalam mereka. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Saya bacakan Bapak Ibu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu luar biasa, ada keberanian yang diberikan oleh kuasa Roh Kudus. Akhirnya ini menjadi gaya atau model orang yang hidupnya dirasuk oleh kuasa Roh Kudus. Ia sudah kehilangan ketakutan, ia kehilangan kekhawatiran dalam kehidupannya. Kerjanya hanya memberitakan Kristus dari waktu ke waktu.
Hal yang kedua yang kita mau belajar dari pembacaan firman hari ini, kepenuhan kuasa Roh Kudus itu di opositnya, lawannya itu kosong. Ada dua kelompok yang hadir pada peristiwa Pentakosta. Kelompok yang pertama adalah 120 orang termasuk para murid. Dan kelompok yang kedua adalah orang-orang Yahudi yang mengejek murid-murid. Mengapa mereka mengejek? Sebab mereka kosong. Mereka tidak dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, saya mau katakan ini juga kenyataan yang selalu ada dalam persekutuan gereja Tuhan. Orang-orang yang kosong yang paling banyak bicara. Orang lain setengah mati bergumul dan bekerja untuk menumbuh kembangkan pelayanan, bekerja untuk Kristus, bekerja dengan ketulusan dan kebenaran, masih saja diomongin macam-macam. Ini kenyataan yang kita alami. Dan kelompok Yahudi yang hadir pada peristiwa Pentakosta itu menyebar fitnah bahwa para murid sedang mabuk. Padahal ia sendiri tidak berbuat apa-apa. Komparasinya Bapak Ibu, perbandingannya Bapak Ibu bisa lihat di kitab Kejadian pasal 11. Cerita tentang Menara Babel itu kumpulan orang yang mau menyerbu langit, menyerbu sorga dan mencari nama bagi mereka. Akibatnya pecah, rusak, kacau bahasanya. Karena mereka hanya mau mencari nama. Itu hal yang kedua. Dan itu kenyataan dalam perjalanan kehidupan beriman. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa kelompok kedua itu kosong? Mengapa kelompok orang Yahudi yang tidak dipenuhi kuasa Roh itu kosong dan tidak mengalami kepenuhan? Karena keberadaan mereka tidak memenuhi syarat untuk diisi oleh Roh Kudus. Mengapa tidak memenuhi syarat? Karena kantong mereka adalah kantong tua. Matius 9 ayat 17b, Yesus mengajarkan begini, jangan engkau mengisi anggur baru dalam kirbat lama. Kirbat itu adalah pundi-pundi yang terbuat dari kulit binatang sebagai tempat air, tempat susu, atau tempat anggur. Anggur baru harus diisi dalam kirbat baru. Mereka yang masih hidup dalam kedagingan hanya mencari harta, popularitas, gelar, melayani hanya untuk mencari uang, itu tidak layak menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Kalau anggur atau kalau kirbat itu diisi dengan anggur baru dan mengalami proses peragian, maka akan pecah, sobek dan berhamburan. Jadi anggur baru hanya bisa diisi oleh kirbat baru. Mengisi kirbat baru. Hanya kirbat baru yang penuh dengan kehidupan rohani. Ia tidak lagi berpikir tentang segala sesuatu yang akan dilakukan untuk kepentingan dirinya. Kalau dia melayani dengan sungguh-sungguh dan sukacita. Kalau dia melayani, dia tidak lagi menjadikan mimbar ini sebagai tempat untuk mencari lapak, buka lapak. Dan memang betul-betul dimanfaatkan untuk memberitakan firman Tuhan. Itu kirbat baru. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau motivasi melayani itu benar, maka itu akan dipakai untuk menjadi saksi Tuhan.
Orang-orang yang kosong, yang tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus, kerjanya hanya teriak. Tapi orang-orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, dalam perikop ini dijelaskan kembali bahwa mereka justru menyampaikan segala sesuatu yang baik, benar, sadar, dan bertanggung jawab. Sehingga penulis Kisah Para Rasul, Dr. Lukas, di bagian akhir ayat 13 mengatakan, ditulis di sana mereka mabuk oleh anggur manis. Ini sebenarnya ejekan. Tidak mungkin orang mabuk oleh anggur manis. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana kita memaknai firman Tuhan dalam persekutuan ibadah hari ini? Yang pertama, Roh Kudus itu sudah tinggal dan berdiam di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kalau berdoa jangan salah-salah, Bapak Ibu. Contohnya, Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk hadir. Itu doa yang salah. Yang benar adalah Roh Kudus, bukalah hati kami untuk memahami kebenaran firman, mengerti dan melakukannya. Roh Kudus tidak perlu diundang. Roh Kudus itu berdiam di dalam kita, menjadi teman kita setiap hari. Bahkan Bapak Ibu, menjadi sahabat Roh Kudus bisa membuat kita seperti orang gila, bicara sendiri. Bisa. Tuhan, kalau misalnya saya mau ini, kira-kira bagaimana ya gitu. Kita sedang bercakap-cakap dengan Tuhan yang berdiam di dalam rohnya melalui dan di dalam kedirian kita. Jadi Roh Kudus itu sudah berdiam di dalam kita. Dan Roh Kudus yang berdiam di dalam kita akan membuat kita tidak takut terhadap apapun. Tidak khawatir terhadap apapun. Tidak lagi berpikir tentang segala sesuatu yang membuat kita stuck. Roh Kudus yang di dalam kita itu bergerak secara dinamis. Karena itu gereja yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dia harus terus bertumbuh secara dinamis. Dia tidak boleh mengalami stagnasi. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang sifatnya dinamis. Yang kedua, Bapak Ibu, kita belajar firman Tuhan hari ini bahwa mau tidak mau, suka atau tidak suka, masih saja ada orang-orang dalam persekutuan yang punya talenta seperti orang yang kosong, yang hanya tahu berbicara, hanya tahu berkomentar, tapi tidak melakukan apa-apa. Sangat menyedihkan ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para murid di Yerusalem dan membuat gereja bertumbuh, dan itu berarti Roh Kudus berdiam di dalam kita. Sangat menyedihkan kalau kita tetap menjadi orang-orang yang kosong, yang tidak punya isi. Kalau kita mau berkomentar tentang segala sesuatu, berikan langkah-langkah positif, usul yang baik dan bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan. Kalau perlu turun untuk menjadi teladan baik bagi pertumbuhan gereja. Covid membuat gereja Tuhan harus undur sejenak. Undur dalam arti menutup pintu-pintu gereja, dan di sana kita belajar untuk merenungkan kembali segala sesuatu yang kita lakukan dalam kebersamaan persekutuan. Seharusnya begitu. Bukit Zaitun paling terakhir kami baru buka gereja tanggal 9 Mei lalu. Oh, jemaat sudah rame. Apa ini, pamalas pasti KMJ-nya ini. Tidak mau buka gereja.
Padahal sebenarnya Bapak Ibu ada begitu banyak hal yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan perenungan ketika gereja itu ditutup. Ternyata perjumpaan kita dengan Tuhan di dalam rohnya bisa terjadi di mana saja. Tidak harus di gereja. Konstantin yang membuka pintu-pintu gereja, tetapi COVID menutupnya kembali. Mengapa kita terlalu nyaman menikmati persekutuan seperti ini? Dan kita lupa bahwa persekutuan kecil di mana Tuhan hadir justru dimulai dari keluarga kita. Itu yang paling penting. Dari keluargalah baru kita keluar ada dalam kebersamaan persekutuan. Karena itu berhenti menjadi orang seperti orang yang tidak penuh dengan Roh Kudus. Belajarlah untuk berdiam dan mendalami kekayaan Roh Allah yang berdiam di dalam kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ternyata orang-orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus adalah orang-orang yang mampu untuk menyampaikan kebenaran. Dan kebenaran itu, kuasa Roh Kudus itu hanya berdiam pada kirbat baru. Mau merasakan, mengalami, menikmati kehadiran Roh Kudus Allah, jadikan hatimu kirbat baru. Stop dengan perilaku lama yang tidak berkenan bagi Tuhan. Sebab Roh Kudus Allah mencari kirbat baru. Kalau tidak bahaya, bisa pecah. Pecah dalam arti kita justru tidak kuat menghadapi berbagai hal yang ada di sekitar kita. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Yahya Waloni, Irene, itu. Mereka mencari terus kuasa dan kekuatan itu masuk, tapi mereka tidak mempersiapkan kirbat baru. Hati mereka bukan hati yang baru. Akibatnya pecah. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita mau merasakan dan mengalami penyataan kuasa Roh Kudus, maka kita harus menyediakan atau mempersiapkan kirbat baru. Kirbat baru itu hati baru, kehidupan baru, cara pandang baru, dan segala sesuatu yang baru. Kita tidak perlu merubah apapun pada diri kita, tapi cara berpikir kita baru. Segala sesuatu yang kita lakukan kita mampu untuk pahami dengan benar. Mengapa ini Yesus perkenankan terjadi dalam hidup saya? Oh, rupa-rupanya dia punya maksud supaya saya semakin kuat. Jadi yang mengeluh-mengeluh setiap hari dengan kondisi COVID ini, stop. Sekarang waktunya bangkit, berdiri, berjuang kembali. Sebab tidak ada yang diperkenankan Allah tanpa maksud. Semuanya pasti ada maksud. Karena itu Bapak Ibu, kepada kita semua, ciri-ciri utama bahwa kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus adalah kita masih percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Itu ciri pertama. Kalau kita sudah tidak lagi percaya bahwa Yesus itu Tuhan, berarti Roh Kudus sudah tidak ada. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi pada orang-orang yang ditinggalkan oleh Roh Kudus? Belajar Saul. Saul Raja Israel, raja pertama. Ketika ia tidak lagi menyediakan kirbat baru, Roh Kudus pergi meninggalkan dia. Akibatnya dia menjadi orang gila. Karena itu sepanjang Tuhan masih memberikan kita kehidupan, mari kita lanjutkan dalam kebenaran itu. Jangan takut, tetap percaya. Jangan jadi orang yang kosong. Dan yang ketiga, siapkan kirbat baru agar Roh Kudus benar-benar berkarya dalam hidup kita. Selamat melanjutkan hidup. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
dengan persekutuan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Kita bersatu dalam doa syafaat, mari berdoa. Kepadamu kami datang karena hanya kepadamu kami percaya. Terima kasih kami belajar firman Tuhan hari ini. Mampukan kami dengan hikmat Roh Kudus yang berdiam di dalam kami untuk memanfaatkan dengan sungguh kehadiran Allah melalui karya Roh Kudus dari waktu ke waktu. Sehingga kami siap untuk hidup dengan kirbat baru, dan dengan demikian hidup kami berkenan menjadi tempat kediaman Roh Kudus Allah. Firman-Mu sudah berhenti diberitakan. Kami mohon Roh Kudus yang berdiam di dalam kami terus bekerja untuk memberikan pemahaman yang benar bagi kami, sehingga dari hari ke hari kami hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami berdoa bagi penyelenggaraan persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan di seluruh muka bumi, khususnya di GPIB Bahtera Kasih Makassar di tempat ini. Kami menaruh pengharapan kami kepadamu, berkati semua perangkat pelayanan yang ada, bersama-sama dengan seluruh warga jemaat, ikat tali kasih di antara mereka, sehingga walaupun dalam kondisi terbatas, mereka berjalan bersama-sama untuk melanjutkan tugas panggilan yang Engkau anugerahkan dalam kebersamaan persekutuan di tempat ini. Tentunya ada banyak hal yang mereka gumuli. Mari Bapa, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, di setiap pergumulan mereka menemukan jalan keluar yang terbaik bagi kelangsungan persekutuan. Di setiap hal yang membawa sukacita, mereka semakin diberkati dalam persekutuan dengan Tuhan. Berkati hidup kami berbangsa dan bernegara, terlebih upaya pemerintah untuk terus menghadirkan damai di atas bumi Indonesia ini. Jauhkan dari berbagai hal yang tidak Tuhan kehendaki, kalaupun konflik Poso kembali meledak, Tuhan Yesus tolong. Tak putus-putusnya kami mohon pertolongan Tuhan. Jangan biarkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab terus mendapatkan tempat yang layak di negeri ini. Tapi biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang sudah tercurah, mereka juga diubahkan dan menjadi manusia baru, sehingga boleh memandang manusia lain sebagai sesama yang tidak layak untuk dihabiskan dan dihancurkan. Upaya pemerintah untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi bagi segenap warga masyarakat dan bangsa, mari Bapa Engkau tolong, sehingga bangsa kami benar-benar terbebas dari paparan virus COVID-19. Tetapi kalaupun situasi dan kondisi seperti ini harus kami jalani, karuniakan kami hikmat yang datangnya dari Roh Kudus-Mu, agar terus berjaga-jaga. Karena dengan menjaga diri kami, kami juga menyelamatkan sesama kami.
Kami berdoa bagi begitu banyak orang yang mengalami penderitaan karena sakit, karena berbagai pergumulan dan masalah kehidupan, apapun itu Bapa. Tolong kami, kiranya penderitaan tidak membuat kami cemas dan ketakutan yang berlebihan. Roh Kudus yang berdiam di dalam kami membebaskan kami dari rasa takut itu dan membuat kami mantap untuk melanjutkan kehidupan dalam pimpinan Tuhan. Kami percaya dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami yang hadir dalam persekutuan ibadah hari ini, Tuhan Maha mengetahui siapa kami. Dalam perkenanan-Mu kami akan melanjutkan hidup di minggu kerja yang baru. Tolong kami Bapa. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami yang terbatas. Tapi biarlah kami berjalan bersama Tuhan dan mengandalkan Engkau di sepanjang perjalanan hidup beriman kami. Terima kasih Tuhan. Mohon ampun jika banyak salah dan dosa kami. Dengar dan sambut doa ini. Kami persembahkan tidak dengan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Persembahan puji-pujian. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan persembahan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui kesempatan memberi persembahan guna mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyikan Gita Bakti 84 baitnya yang pertama dan 2. Ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah.
menyanyi baitnya yang kedua. Ajarlah aku ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami dengan ungkapan syukur kami lewat berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Apa yang kami berikan tidak sebanding dengan kasih dan berkat yang Engkau limpahkan bagi kami. Namun kiranya persembahan syukur dan persepuluhan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan gereja-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami mensyukuri setiap anugerah-Mu dan tidak henti-hentinya kami membawa ungkapan syukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Disilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 23 Mei 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Priscilia L. Mailuhu Air, pelayan liturgi, diaken, dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 1. Pemandu lagu Ibu Yeni Smokil dan Ibu Evin Sapulete. Persembahan pujian Saudara Dion Makagiansar. Organis Saudara Samuel Saramual. Produksi siaran tim multimedia. Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Ibadah sektor pelayanan. Hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Penatua Joko Isworo. Pelayan liturgi atau tuan rumah diaken Penatua sektor pelayanan 10, pemandu lagu Saudara Esarwati Lete, organis Saudara Samuel Saranamual, tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih, sektor 10 sampai dengan 12 hadir secara luring dan atau onsite. Sektor 1 sampai dengan 9 hadir secara daring atau online. Untuk itu dimohon kehadiran anggota jemaat. Ibadah penyegaran iman dalam rangka perayaan Pentakosta, maka akan dilaksanakan ibadah penyegaran iman pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, waktu pukul 18.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Roberto J.M. Wage, pelayan liturgi diaken Imelda Letlora, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal dan Saudara Peter Pasania. Organis Saudara Samuel Saranamual, tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran seluruh anggota jemaat pada ibadah tersebut. Persiapan pelayanan ibadah hari Minggu atau Trinitas Bulan Oikumene. Hari Jumat 28 Mei 2021, waktu pukul 19.00 sampai selesai. Tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Majelis jemaat bertugas sektor pelayanan 3, 5, 6, dan 4.
Untuk itu dimohon kehadiran presbiter bertugas dalam persiapan tersebut. Ibadah Pekal PKLU secara daring. Ibadah Pelkat PKLU GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 waktu pukul 9 pagi sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Dina Lambe Paimbonan, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, organis Bapak Eki Rumbu, tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKLU daring pada ibadah tersebut. Ibadah penerima diakonia pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 waktu pukul 9 pagi sampai selesai, tempat GKP 2 lantai 1. Untuk itu dimohon kehadiran anggota dan pengurus penerima diakonia pada ibadah tersebut. 2. Bidan Inforkom dan Litbang. Penerimaan siswa baru SMP Protestan atau Yapendik GPIB Makassar. SMP Protestan Makassar menerima peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dimulai dari tanggal 1 Mei 2021 hingga 31 Juli 2021. Setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 8.30 sampai 14.00 WITA atau jam 2 siang. Alamat Jalan Sungai Sada nomor 2 atau dapat menghubungi Ibu Yun nomor HP 081242034444 atau Miss Linda 082334396929. Adapun administrasi yang diperlukan untuk pendaftaran adalah sebagai berikut. Pertama, akte kelahiran, kedua kartu keluarga, ketiga KTP, salah satu orang tua atau wali, dan keempat ijazah dan dapat menyusul, 5 pas foto 3x4. Demikianlah penyampaian ini. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Penerimaan siswa baru SMA Protestan atau Yapendik GPIB Makassar. SMA Protestan Makassar menerima peserta didik baru tahun ajaran 2001-2022. Pendaftaran dimulai dari bulan Mei sampai dengan Juli. Alamat Jalan Sungai Sada nomor 2 atau dapat menghubungi HP atau WA 085242363540 atas nama Wempi Siwalete dan 085256003087 atas nama Harjono Manube dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Usia minimum 15 tahun dan maksimal 18 tahun. Kedua, menyerahkan fotokopi STTB dan akte kelahiran satu rangkap yang telah digalisir untuk lulusan tahun 2018 sampai tahun ajaran 2019 ke atas. Ketiga, menyerahkan surat keterangan berkelakuan baik bebas narkoba dari sekolah asal atau tempat menamatkan pelajaran. Dan keempat, menyetor pas foto warna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. Kelima, mengambil dan mengisi formulir pendaftaran. Demikian penyampaian ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 22 Mei 2021. Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian warta jemaat. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dan bagikanlah damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Percayalah Roh Kudus Tuhan menuntun
dan menyertai setiap langkah hidup kita. Kudus tetap teguh, Kau pemimpin hikmat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang penat di jalan yang kelam. Hati anak-Mu tentram bila badan menderu. Perdengarkan suara-Mu, hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Angkatlah hati, arahkan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, Jemaat Tuhan, ibadah selesai. Selamat merayakan Pentakosta. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam persekutuan.